Pernahkah Anda terpikir bahwa hewan yang Anda pelihara dengan penuh kasih sayang di rumah justru menjadi penghalang bagi masuknya malaikat rahmat atau bahkan menggerus pahala amal jariah Anda setiap harinya tanpa disadari? Banyak dari kita yang memelihara hewan hanya berdasarkan hobi atau estetika semata. Namun bagi seorang muslim, ada batasan syariat yang sangat tegas mengenai jenis hewan apa saja yang boleh dan tidak boleh ada di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Simak penjelasan ini sampai akhir karena ilmu ini sangat krusial agar rumah kita tetap menjadi tempat yang berkah dan penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, pastikan Anda menekan tombol like, memberikan komentar yang bermanfaat, serta subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya yang dapat mempertebal keimanan kita. Sebagai seorang muslim, setiap langkah hidup kita sudah diatur oleh panduan syariat yang jelas, termasuk dalam urusan memelihara binatang. Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang kepada makhluk hidup, namun Islam juga memberikan batasan melalui kategori hewan yang boleh dipelihara dan hewan yang dilarang karena alasan kesehatan, kesucian, maupun faktor keamanan. Hewan pertama yang secara tegas dibatasi dalam Islam adalah anjing. Meskipun anjing memiliki kecerdasan luar biasa, air liur mereka mengandung najis mughalladzah atau najis berat. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak atau berburu, maka pahala amalannya akan berkurang sebanyak 2 qirot setiap harinya. Bayangkan betapa ruginya kita jika pahala yang kita kumpulkan dengan susah payah harus hilang begitu saja. Selain itu, malaikat Jibril pernah enggan memasuki rumah Rasulullah karena terdapat anak anjing di dalamnya, yang menegaskan bahwa keberadaan anjing di dalam rumah dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Beranjak dari masalah najis, kita juga harus memperhatikan aspek keamanan dan ekosistem, di mana ular menjadi hewan berikutnya yang dilarang untuk dipelihara. Ular merupakan hewan yang memiliki insting pemangsa yang berbahaya bagi manusia. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh ular jika ditemui, bukan justru untuk dikandangkan atau dijadikan teman bermain. Larangan ini bukan tanpa alasan, karena secara naluri, ular adalah hewan yang sulit dijinakkan sepenuhnya dan dapat membahayakan nyawa orang-orang di sekitar kita. Begitu pula dengan burung elang, meskipun elang terlihat gagah dan eksotis, ia adalah burung pemangsa yang memegang peranan vital dalam rantai makanan di alam liar. Memelihara elang berarti merampas hak hidupnya di alam bebas dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran terkait kedudukan makhluk-makhluk ini. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Qs Al-An'am ayat 38. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap hewan memiliki perannya masing-masing dalam tatanan ciptaan Allah, dan memaksanya hidup dalam kurungan tanpa alasan syar'i adalah sebuah kesalahan. Selanjutnya, Islam melarang keras kita memelihara tikus. Hewan ini dalam literatur Islam disebut sebagai hewan yang fasik atau perusak. Tikus bukan hanya kotor secara fisik, tetapi juga merupakan pembawa berbagai macam virus dan bakteri yang mematikan. Rasulullah SAW sangat menekankan kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman, sehingga membiarkan tikus berkembang biak sebagai peliharaan di rumah tentu bertentangan dengan prinsip kesehatan Islam. Sama halnya dengan burung gagak, terutama jenis yang memiliki punggung dan perut putih. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, gagak termasuk dalam kategori hewan yang boleh dibunuh karena sifatnya yang merusak dan tidak membawa kemanfaatan bagi manusia. Memeliharanya hanya akan membawa mudarat daripada manfaat bagi penghuni rumah. Hewan terakhir yang sering kita abaikan keberadaannya, namun dilarang untuk dipelihara adalah cicak. Mungkin terdengar sepele karena cicak ada di hampir setiap rumah, namun Rasulullah justru menganjurkan kita untuk membasminya. Cicak disebut sebagai hewan pengganggu yang dahulu ikut meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pahala yang dijanjikan bagi siapa saja yang membunuh cicak dalam sekali pukulan, yang menunjukkan bahwa hewan ini memiliki kedudukan negatif dalam panduan syariat kita. Dengan menjauhi hewan-hewan yang dilarang ini, kita sebenarnya sedang menjaga kesucian rumah kita, kesehatan keluarga kita, dan yang paling penting adalah menjaga aliran pahala kita agar tidak terhambat oleh perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih hewan peliharaan.
Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, termasuk cara kita memperlakukan hewan, akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jangan lupa untuk menyaksikan video edukasi kami berikutnya yang akan membahas tentang amalan-amalan pembuka pintu rezeki agar hidup kita semakin barokah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala keburukan dan memberikan hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.